Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi teks anekdot. Setelah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi mengenai pengertian anekdot, ciri anekdot, fungsi, dan juga contoh teks anekdot. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Yuk kita simak videonya. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 struktur. Struktur pertama yaitu abstraksi, struktur kedua orientasi, struktur ketiga krisis, struktur keempat reaksi, dan struktur kelima yaitu koda. Mari kita lihat penjelasan masing-masing struktur. Struktur pertama yaitu abstraksi. Abstraksi terletak pada bagian awal cerita yang berisi gambaran awal tentang isi teks anekdot agar pembaca bisa mendapat ilustrasi atau gambaran mengenai isi cerita. Jadi pada struktur ini pembaca diberikan gambaran mengenai keseluruhan isi cerita. Struktur kedua yaitu orientasi. Orientasi berisikan awal mula atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam teks. Nah, orientasi ini berupa awal mulanya munculnya sebuah masalah. Struktur yang ketiga yaitu krisis. Berisi pemunculan tentang permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot, bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama. Jadi, pada struktur krisis ini terdapat masalah sampai masalah memuncak. Penulisan pada bagian ini juga bisa dilakukan memakai kalimat menarik. Salah satunya dengan memasukkan unsur humor atau unsur lucu ya, agar menarik minat pembaca. Sedangkan struktur keempat yaitu reaksi. Reaksi berisi langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul pada bagian krisis. Penulisan pada struktur reaksi bisa menambah sedikit unsur humor dan kritikan tajam kepada sosok yang dikritik. Jadi, untuk unsur humor atau unsur lucunya juga kritikannya bisa terletak di bagian struktur krisis maupun struktur reaksi. Struktur terakhir yaitu struktur koda. Nah, koda ini berada di akhir cerita atau disebut juga penutup sebuah cerita. Umumnya, struktur teks anekdot ini memuat penegasan terhadap hal atau objek yang dikritik. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Terdapat 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, kalimat retoris. Yang ketiga, konjungsi hubungan waktu. Yang keempat, kata kerja aksi. Yang kelima, kalimat perintah. Dan yang keenam, kalimat seru. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu seperti kemarin, beberapa hari yang lalu, 1 bulan atau 1 tahun yang lalu. Jadi kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ini kalimat atau katanya itu sudah terjadi di masa sebelumnya atau pada masa lampau. Kemudian yang kedua, kalimat retoris. Kalimat retoris yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Jadi seperti ini, kita bertanya kepada seseorang tetapi kita mungkin jawabannya sudah tahu. Jadi apa yang kita tanyakan sebetulnya tidak memerlukan jawaban. Yang ketiga, konjungsi hubungan waktu. Seperti ketika, sebelum, sesudah, sementara, sejak, dan lain-lain. Jadi masih banyak ya konjungsi hubungan waktu. Dan perlu diingat, konjungsi itu adalah kata sambung atau kata hubung.
Kemudian yang keempat, kata kerja aksi, yaitu mengungkapkan suatu tindakan, apakah itu fisik atau mental. Jadi sebuah kata yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan kata kerja mental yaitu kata kerja yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Contoh, berlari, membaca itu merupakan kata kerja aksi, sedangkan memikirkan, membayangkan itu adalah kata kerja mental. Yang kelima, kalimat perintah. Kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, kalimat seru, yaitu kalimat yang mengungkapkan kekaguman perasaan, baik perasaan sedih, takjub, senang, atau yang lainnya. Baiklah, mungkin dari saya cukup sekian untuk pemaparan materi struktur dan kaidah kebahasan anekdot. Semoga bermanfaat. Selalu tetap semangat ya untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Kalau kamu suka videonya, klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.